Pemirsa, selamat sore. Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara Sore yang hadir pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selagi Anda rehat atau dalam perjalanan pulang selepas berkegiatan di luar rumah, kami sajikan 3 berita terhangat. Pemirsa, 2 bulan lagi kita akan menyambut perhelatan akbar MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok. Dan sebagai bentuk persiapan dari sisi pengamanan, Komandan Lapangan gelaran tersebut Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, yang juga ex-Panglima TNI akan berkantor di Mandalika mulai pekan depan. Dari Mandalika kita beralih ke Kota Malang, di mana kemarin baru saja dibuka mal pelayanan publik di lantai 3 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan alun-alun. Bukan hanya bertujuan untuk memangkas tahap birokrasi, layanan ini juga diharapkan akan memperbesar keran investasi ke Kota Malang. Lalu kita bergeser ke Jawa Tengah, pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah rumah makan di Kabupaten Purworejo. Tentu saja ada yang unik, yakni konsep berbeda yang dihadirkan melalui kebun binatang mini. Informasi selengkapnya hadir dalam tayangan berikut. Ditunjuk sebagai Komandan Lapangan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto dikabarkan akan berkantor di Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai Februari dan diagendakan melakukan persiapan kunjungan pada tanggal 6 hingga 7 Januari mendatang. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini akan memastikan seluruh mekanisme pelaksanaan kegiatan balap motor dunia itu berjalan dengan baik dan kondusif. Bahkan sejak tahap persiapan momen pertandingan pramusim MotoGP di bulan Februari hingga pelaksanaan seri kedua pada Maret mendatang. Karenanya pemerintah Provinsi NTB dengan dukungan dari pemerintah pusat memastikan seluruh sarana penunjang dan infrastruktur menuju sirkuit Mandalika tuntas sesuai waktu yang ditargetkan. Sekretaris Daerah Setda NTB lalu Gita Aryadi di Mataram pada Senin 3 Januari menyampaikan bahwa pemerintah dan PT Pengembangan Pariwisata (ITDC) telah melakukan penyempurnaan perbaikan untuk analisis layanan dan pola arus wisatawan, buah dari evaluasi penyelenggaraan kegiatan balap dunia sebelumnya. Kemudian seiring waktu ada vikon lagi lebih panjang analisanya. Setidaknya ITDC saja sudah menemukan 50 hal-hal yang harus dia sempurnakan. Mulai dari sirkulasi penonton, tiketing dan lain sebagainya. Itu sepakat untuk ada perbaikan lebih sempurna lagi. Presiden menunjuk mantan Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto untuk menjadi Jenderal Lapangan untuk memastikan persiapan MotoGP 2023 dan berkantor di ITDC. Mulai berkantor di Kek Mandalika. Nah, minggu-minggu ini beliau akan hadir kalau tidak salah tanggal 6-7 besok. Jalan dengan penyempurnaan persiapan sebagai tuan rumah, pemerintah juga menekankan agar semua pihak menggaungkan komitmen patuh terhadap protokol kesehatan untuk mengantisipasi ancaman sebaran COVID-19 varian Omikron, yang dikhawatirkan dapat mengganggu geliat ekonomi dari kunjungan wisata saat gelaran MotoGP mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelayanan cepat dan terpadu dinilai menjadi salah satu kunci pendorong kemajuan sebuah daerah. Karena itu, pemerintah Kota Malang, Jawa Timur meluncurkan layanan terpadu berlabel Mall Pelayanan Publik di lantai 3 sebuah pusat perbelanjaan Senin 3 Januari. Pada tahap awal melibatkan 14 institusi seperti Dispen Dukcapil, Imigrasi, Perpajakan, Perizinan, dan BPJS Kesehatan, serta Ketenagakerjaan. Dalam acara peluncuran tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, berbagai pelayanan di satu tempat ini untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, juga diharapkan akan semakin memperbesar keran investasi di Kota Malang, sehingga kedepannya akan menopang semua program pembangunan yang dicanangkan. Setiap surat punya nyawa. SE-nya berapa jam? Maka kalau ada kendala di satu titik, kami berharap tolong Kominfo, mana Kominfo? Ya, buat programmer, begitu klik masuk, busnya SP-nya 5 jam sampai 6 jam harus berdering di HP kepala
daerah dan wakil kepala daerah. Ini ada apa? Sehingga orang yang urus tahu. Pernyataan senada disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Siti Mahmuda. Menurutnya, dari pelayanan prima ini ke depan diharapkan akan menjadi sebuah pelayanan berkelas dunia, sehingga sejalan dengan slogan Kota Malang sebagai kota bermartabat dan berdaya saing. Sebagai titik awal, memadukan seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan pada satu tempat yang representatif, memberikan ruang gerak kreativitas layanan yang berujung pada kepuasan masyarakat sebagai implementasi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima berkelas dunia. Pada tahap kedua dan ketiga, berbagai fasilitas akan dibenamkan di mall pelayanan publik ini, seperti sejumlah kamera CCTV dan aplikasi khusus yang akan terhubung ke ponsel wali kota, wakil wali kota, dan sekda. Dari aplikasi tersebut, jika sebuah pelayanan melebihi waktu yang ditentukan, maka ponsel ketiga pejabat tinggi Pemkot Malang tersebut alarmnya akan berbunyi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk menarik minat pengunjung, sebuah rumah makan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengusung konsep berbeda. Selain menyediakan berbagai macam kuliner Nusantara seperti ayam lengkuas khas Jawa, ayam woku khas Manado, dan empek-empek khas Palembang, rumah makan tersebut sekaligus menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Karena pengunjung dapat berwisata gratis bersama keluarga di sebuah kebun binatang mini yang berada di belakangnya. Terdapat beragam koleksi satwa seperti rusa, buaya, monyet, dan beraneka burung. Bahkan pihak pengelola juga memberikan secara gratis makanan satwa yang dipelihara untuk pengunjung yang ingin memberikan makan langsung ke hewan-hewan tersebut. Pemilik rumah makan bernama Isnaini mengatakan, tidak hanya kebun binatang mini, di lahan seluas 2 hektar lebih ini juga menyediakan wahana edukasi lainnya, diantaranya adalah arena panahan, miniatur Ka'bah untuk berlatih manasik haji, dan masjid terapung. Kelilingi bukit menoreh, jadi pemandangan walaupun di kota tapi pemandangannya desa. Kemudian selain itu juga di belakang itu sangat luas sekali, terdapat wahana edukasi, diantaranya ada mini zoo, di mana di dalam mini zoo itu terdapat berbagai macam hewan. Kemudian juga ada miniatur Ka'bah, di mana teman-teman nanti bisa belajar manasik haji, dan ada area panahan maupun ada masjid terapung tentunya. Memiliki lokasi yang strategis di jantung kota Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Rumah makan dengan kebun binatang mini ini tak pernah sepi dari pengunjung. Yang menarik di sini ada fasilitas kebun binatang. Kebun binatang mini gitu ya? Ya, kebetulan di daerah Purworejo ini belum ada kebun binatang kecuali di tempat ini. Tadi lihat hewannya apa aja? Buaya, monyet, rusa, kancil, habis itu burung. Beragam menu kuliner Nusantara ditawarkan di rumah makan ini dengan harga berkisar mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per porsinya, lengkap dengan minumannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bagaimana pemirsa Anda tertarik untuk datang mengunjungi rumah makan di Purworejo tadi? Barangkali Anda bisa melakukannya di akhir pekan ini dengan mengajak anak-anak sambil berwisata edukasi satwa. Rangkuman kabar informatif dan menarik lainnya dapat Anda saksikan malam nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan terlewatkan. Terima kasih, sampai jumpa.